Silakan pertanyaan terakhir banget dari moderator boleh. Ya, oke, terima kasih Kang El. Ini saya pertanyaan saya kok delalah nyambung ya Kang sama Ibu Rida tadi ya. Nah ini juga nyambung nggak tahu kenapa berkorelasi gitu. Jadi mungkin ada tips dari Kang El gitu. Kan tadi kan tentang wanita yang ternyata pola itu hanya apa ya referensi gitu ya nggak ada yang paling benar seperti Bunda Khadijah, Aisyah dan sebagainya. Padahal itu banyak referensi lah nggak ada yang paling benar gitu. Nah mungkin gimana ya Kang biar kita itu tips untuk perempuan yang saat ini masih lajang dan nanti ketika setelah menikah pengen tetap bisa berkontribusi gitu ya, tetap jadi aktivis gitu ya. Jadi karena saya sudah apa ya pasca kampus juga dan pengennya sih nanti ke depan tetap berkontribusi seperti itu karena takutnya saya tuh kayak gini loh banyak fenomena yang istilahnya tuh kayak gini aktivis menghilang setelah menikah gitu kan setelah menikah nah itu gimana caranya kita tetap bisa punya giroh semangat yang besar untuk menaikkan kapasitas diri juga berkontribusi di karir dan sebagainya itu gimana Kang? Secara nanti kan pasti ada imam yang harus dihormati dan sebagainya. Nah, tapi kita tetap bisa berkontribusi. Bahkan kita pengennya apa ya menggabungkan RK itu jadi satu biar apa sumber dayanya naik lagi tuh gimana versi Kang El gitu. Terima kasih Ya Kang. baik. Terima kasih atas curhatannya nih. Mesti. Gampang. Nikah sama Imam Ece udah beres itu. Cari jodoh anak Ece, nembak di circle yang die hard, yang strong, beres aman itu kan. Kalau misalnya gagal nanti dipecat ya dari Ece si suaminya. Jadi maksud saya adalah kalau bagi awat yang belum menikah ini vital sekali. Kalau yang repot sebetulnya yang belum menikah ya. Yang belum menikah itu agak sulit karena yang sudah menikah itu suami gimana masa suaminya nggak punya pikiran yang sama masa pisahkan sulit. Tapi yang belum menikah lebih sederhana. Dipastikan sejak awal ini kawan-kawan ini ada banyak orang awat yang tidak tahu. Kalau saya kasih tahu ini banyak ikhwan yang sebel sebetulnya. Ahwat minta syarat sejak awal itu. Apapun boleh syaratnya. Dan kalau syaratnya dipenuhi harus jadi kewajiban itu. Apapun. Saya mensyaratkan nikah dengan saya A B C D. Oh, ini kalau orang pintar kayak gitu itu. Cuma banyak ahwat yang nggak tahu. Nah, antum ikhwan jangan kasih tahu ke ahwat nanti antum rugi sendiri. Minta syarat. Saya ingin ini. Saya ingin ini lihat dulu ketika apa namanya? Ketika siapa? Hashim ketika menikah itu disyaratkan pokoknya kalau saya hamil saya ingin bersama keluarga saya. Jadi akhirnya Salma itu ketika hamil pindah ke Madinah. Punya anak, lahirlah Abdul Muthalib kan. Abdul Muthalib lahirnya di mana? Di sana di Madinah bersama keluarganya Salma. Kata Salma itu kan itu syaratnya. Jadi Anda boleh punya itu beda dengan mas kawin ya. Syaratnya saya ingin berkarir berkontribusi jangan larang saya misalnya. Syaratnya saya ingin kuliah S2 S3. Syaratnya saya ingin misalnya beramal dengan bekerja. Saya nggak mau bekerja. Boleh, saya nggak mau bekerja pokoknya. Saya pengen bekerja, syaratkan. Saya nggak ingin satu-satunya, boleh itu disyaratkan. Wah itu, kalau kepikiran itu repot Ikhwan. Nah, jadi apa namanya, boleh Anda bisa syarat. Ini sejak awal Anda perlu tahu, harus clear apa yang Anda inginkan, lalu sampaikan ke calon suami. Kalau calon suaminya paham, lanjut. Kalau belum, cari lagi yang lain gitu. Gitu ya. Walau alam bisawab.